Benchmark dari iGPU varian 4 core Panther Lake telah muncul. Tekno bawa inovasi lensa baru yang bisa ngerubah dunia kamera di HP, dan performa CPU Snapdragon 8 Gen 5 kayaknya agak mengecewakan deh. Selamat datang di Beritek, di mana aku akan membahas berita-berita terbaru di dunia teknologi, dan yang pertama adalah benchmark dari iGPU yang sepaket dengan Core Ultra 7366H yang nanti berbasis Panther Lake telah muncul di Geekbench. Jadi ini adalah benchmark pertama dari iGPU varian 4 core Xe3 ini yang akan sepaket dengan chipnya nanti. Dan di benchmark ini ia dapat skor 22813 yang buatnya sedikit lebih cepat dari GTX 1050 Ti Mobile yang udah masuk lama banget sih itu. Dan 26% lebih cepat daripada Radeon 840M yang ada di Ryzen AI 5340. Tapi kalau dibandingkan dengan CPU yang sekelas dari AMD yang pakai iGPU Radeon 860M, ia hingga 40% lebih lambat. Dan ini wajar sih, karena CPU ini lebih targetkan untuk laptop gaming yang biasanya udah ada dedicated GPU-nya juga. Jadi iGPU-nya ini cuma kayak asal ada aja lah kalau misalnya dedicated GPU-nya ada masalah kayak gitu, atau mungkin mau mode hemat daya. Dan untuk Panther Lake kan ada juga varian 10 dan 12 core-nya yang performanya itu lumayan, hampir menyamai RTX 3050 dan jauh lebih cepat dari Radeon 890M yang paling tinggi punya AMD di sektor mobile. Tetapi itu nanti akan lebih mahal daripada CPU di kelas yang sama, tapi dengan GPU-nya yang disunat gitu. Dan selanjutnya ada Tekno yang memperkenalkan teknologi kamera baru mereka di event Tekno Future Lens kelima mereka. Dan yang paling menarik yaitu adalah teknologi dual mirror reflect telephoto dan freeform continuum telephoto. Freeform continuum telephoto ini adalah teknologi lensa periskop baru yang intinya dia bisa zoom mulus dari 1 kali sampai 9 kali zoom untuk desainnya yang sekarang mereka perkenalkan. Jadi dengan teknologi ini kemungkinan udah nggak perlu lensa telefoto lagi sebagai titik tengah antara zoom kamera utama dan periskop. Dengan modul ini sebagai kamera utama dari 1 kali zoom, modul ini bisa zoom terus tanpa pindah lensa atau beralih ke digital di antara optical zoomnya, yang bikin kualitas gambarnya secara praktis bakal sama dari 1 kali sampai maksimalnya kayak contohnya 9 kali tadi kayak gitu. Jadi mungkin gak lama lagi yang awalnya flagship itu sekarang pakai 4 kamera di belakang yang ada 2 telefoto, sekarang bisa tinggal 2 doang karena 2 telefoto itu sekarang udah jadi 1 sama kamera utamanya. Selain itu mereka juga memperkenalkan teknologi dual mirror reflect telephoto yang bisa membuat modul telefoto ini hingga 50% lebih ringkas dari modul telefoto yang berbasis lensa. Teknologi ini pakai 2 cermin untuk memfokuskan sayap dan ada kemiripan sih dengan lensa yang dipakai di DSLR kayak gitu. Dan untuk yang dual mirror reflect telephoto ini udah siap dan Tekno memperkirakan untuk membawa di HP-HP mereka paling awal di tahun depan. Sedangkan untuk yang freeform continuum telephoto ini karena desainnya itu jauh lebih rumit, sekarang masih dalam perkembangan. Nah, Tekno juga memperkembangkan teknologi stack mereka, Tekno Image Matrix atau disingkat itu TIM. Dan direktur dari R&D Image Tekno menyatakan bahwa mereka sedang transisi dari kamera yang awalnya hanya menangkap cahaya, kini ke memahami scene secara cerdas dengan menganalisa komposisi, karakteristik subjek, dan bahkan nada emosional untuk menghasilkan gambar yang secara teknis, presisi, dan juga masih punya daya tarik emosional. Aku berharap nasibnya nggak kayak Huawei sih yang dibully Amrik sampai mati di pasar global karena Apple kalah saing doang. Karena kalau ini bisa sukses, mungkin posisi Apple akan terancam karena keuntungan Apple paling gede sekarang sih itu yang zoom kualitasnya nggak berbeda jauh waktu zoom. Jadi dari kamera utama, telefoto, ultrawide itu kurang lebih sama semua. Kalau ada ini karena lensanya cuma 1 dan sensornya cuma 1,
tapi bisa dipakai berbagai zoom, bisa mengancam posisi Apple di bidang itu. Dan setelah itu ada benchmark baru dari Vivo S50 Pro Mini yang telah muncul di Geekbench. HP ini akan membawa Snapdragon 8 Gen 5 dan akan debut di Cina bulan ini. Di benchmark tersebut, S50 Pro ini berhasil mendapatkan skor single core 2778 dan multi-core-nya 9344 yang membuatnya 38% lebih lambat di single core dan 32% lebih lambat di multi-core dibandingkan dengan 8 Elite Gen 5. Ini lumayan agak jauh sih bedanya. 8 Gen 5 ini menggunakan konfigurasi 2 core 3,8 GHz ditambah 6 efisiensi core-nya 3,32 GHz dibandingkan di 8 Elite Gen 5 yang performance core-nya dia di 4,61 GHz dan efisiensi core-nya di 3,63 GHz ya. Jadi agak wajar tapi menurutku lumayan jauh sih. Kecuali kalau karena konfigurasi ini yang lebih lambat, efisiensinya jauh lebih bagus, baru menarik sih. Tapi kalau sejauh ini tapi konsumsi dayanya sama aja sih, kayak gimana gitu. Oke. Dan ada juga detail yang lebih lanjut untuk GPU-nya. Ia menggunakan Adreno 829 yang speknya itu kayak Adreno 840 yang ada di Elite, tetapi dia nggak bisa boost clock. Jadi di Elite si Adreno 840 ini boostnya bisa 768 MHz, sedangkan di 8 Gen 5 ia cuma punya 384 MHz. Jadi setengahnya dari yang di Elite. Nah, GPU ini juga nggak punya cache 18 MB yang bisa bantu bandwidth dan latensi memorinya, jadi bisa berpengaruh ke performa GPU-nya juga. Setelah itu ada Micron yang berencana untuk menghentikan bisnis consumer mereka di akhir Februari 2026. Perusahaan memori ini mengalokasikan output dan investasi mereka ke produk tingkat enterprise dan bisnis karena kan demand dari sektor AI yang terus naik. Micron akan terus menjual produk dengan merek krusial hingga akhir Februari. Setelah itu, mereka tidak akan menjualnya lagi. Dan walaupun mereka udah berhenti menjual, tapi mereka akan masih mensupport produknya dengan garansi dan lain-lainnya. Gitu. Jadi, masih ada aman yang kalau udah punya produk mereka. Jadi alasan mereka melakukan ini itu intinya karena keuntungan di produk consumer itu sedikit dan dunia enterprise itu jauh lebih gede. Apalagi karena AI yang nggak bisa dibendung sekarang harganya melambung di atas sana. Ya kita sebagai konsumen mau nggak mau harus siap-siap lihat harga RAM yang makin tinggi lagi tahun depan dan mungkin bisa sampai beberapa tahun lagi baru nunggu normal. Jadi kalau barang elektronik mahal bisa tahu siapa yang disalahin. Dan terakhir ada detail dari tab Black Shark baru yang telah muncul. Ini adalah tab Black Shark pertama yang pakai chip Snapdragon. Tepatnya dia pakai 8S Gen 3 yang mungkin udah lumayan berumur tapi seharusnya masih lumayan sih buat gaming. Desainnya masih ngikutin gaya Black Shark biasanya dengan desain mecha tombol power merah kayak gitu dan frame kamera yang gaming banget lah. Untuk baterainya ini sayangnya masih 7300 mAh. Yang sebenarnya sih oke-oke aja tapi kayaknya aku berharap lebih aja gitu karena HP yang ukurannya 6,9 inci kayak gitu bisa bawa baterai segitu di harga 3 jutaan. Tinggal lihat iQOO dan si 10R itu. Dan yang paling mengecewakan lagi adalah chargingnya yang sekarang cuma 20 watt. Baterai segede itu charging 20 watt bisa butuh berapa jam kayak gitu. Soalnya HP ku Samsung, baterainya 5000 mAh, chargingnya 25 watt. Itu aja hampir 2 jam baru penuh. Apalagi yang ini, bisa 3 jam lebih kan. Dan untuk RAM dan storage-nya nanti akan datang dengan RAM 12GB, internalnya 256, dan masih ada slot kartu SD yang untungnya bisa ditambah. Dan menurutku kalau ini bisa hadir di harga yang oke, 3-4 jutaan kayak gitu, masih oke lah value-nya. Maksimal 5 juta lah. Kalau di 5 juta atas ke 6 juta kayak gitu udah susah karena harus bersaing sama HP yang bawa spek secara keseluruhan itu kompetitif banget. Bahkan bisa lebih bagus. Apalagi dari pabrikan kayak Poco atau iQOO gitu. Yang jadi selling point-nya nanti cuma layarnya gede doang dibandingkan yang lain. Ini aku harap harganya bisa bagus dan bisa datang ke Indonesia.
Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka, subscribe biar bisa terus ikut update beritanya. Seperti biasa, sumber berita ada di bawah. Gitu aja. Thanks.